Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang deret angka dan huruf ya. Setelah kemarin kita membahas figural, silogisme, dan juga membahas mengenai analogi di Sabda Ilmu Channel ya. Langsung saja dari pengertiannya dulu. Deret angka ini merupakan materi yang mengharuskan kita untuk mampu menganalisis pola urutan yang paling logis dan konsisten dari suatu barisan angka-angka atau huruf-huruf yang diberikan ya. Ada begitu banyak pola yang dapat terbentuk ya. Pada umumnya pola tersebut terbentuk dari operasi hitung sederhana. Kita harus memikirkan berbagai kemungkinan pola yang tepat. Untuk selanjutnya, untuk tips mengerjakan deret angka, yang pertama yaitu rileks dan percaya diri. Yang kedua, amati dua angka pertama dari deret tersebut, lalu lihatlah perubahannya ya. Jadi di awal angkanya kita harus amati perubahannya, kemudian awali dengan menduga bahwa deret angka tersebut adalah salah satu larik atau satu tingkat seperti itu ya. Nanti bisa beberapa larik seperti itu ya, ada beberapa tingkatan, tapi yang paling umum yaitu satu tingkat atau secara linear seperti itu. Kemudian temukan polanya, apakah pola aturan tersebut berlaku untuk seluruh deret angka atau nanti bilangannya loncat seperti itu. Kita harus tentukan di pertama kali kita pengamatan. Dan yang terakhir itu jangan mengabaikan dan menghilangkan angka-angka yang ada di soal. Jadi untuk deret angka sendiri, baik itu deret angka maupun deret huruf, itu sebenarnya soalnya cukup mudah karena hanya simpel ya. Kita hanya melihat perbedaan yang ada, namun kita perlu ketelitian dan juga kecermatan dalam menghadapi soal-soal tersebut. Kuncinya kita harus paham pola-pola yang ada dalam deret angka dan huruf, dan juga kita harus sering berlatih ya. Kalau deret huruf nanti lebih enak kalau kita dirubah ke deret angka, jadi A sampai dengan 1 dan seterusnya. Langsung saja yang pembahasan selanjutnya yaitu pola deret angka yang biasanya itu sering keluar di ujian, baik ujian TPA maupun ujian-ujian masuk perguruan tinggi maupun ujian CPNS. Yang pertama itu baris Fibonacci. Baris Fibonacci ini baris yang angka selanjutnya itu berasal dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya ya. Misalkan 1 ditambah 0, 1 tambah 2 ini akan menjadi 3. Begitu juga dengan 5 ini dari 3 ditambah 2, 8 dari 5 tambah 3 seperti itu. Dua angka di belakangnya ya. Selanjutnya yaitu pola penjumlahan dan pengurangan yang tetap. Ya, ini pola ini juga sangat sering kita temukan, baik di soal manapun itu ini paling sering dipakai. Nah, biasanya pertamanya bisa tergantung dari soal itu, ada yang 3, ada pengurangan, ada penjumlahan seperti itu. Bisa juga pola perkalian dan pembagian tetap ya. Misalkan ini dari 2 menjadi 4 kan dikali 2 seperti itu. Ataupun bisa juga terbalik dari 32 menjadi 16 berarti dibagi 2. Bisa juga pola bilangan ganjil dari 21, 23, 25. Kemudian selanjutnya ada pola yang lain yaitu pola bilangan genap. Mungkin kita sudah familiar ya. Ada juga pola bilangan prima. Nah, untuk bilangan prima sendiri di sini adalah semua bilangan ganjil kecuali 9 dan juga ada 2 di sini. Dimana pola bilangan prima itu kalau kita tahu dulu kita diajari pembaginya itu nilai 1 dan bilangan itu sendiri ya. Misalkan ini 7 dibagi berapa biar habis, yaitu dibagi 1 dan 7 dibagi dengan 7 seperti itu. Tidak ada pembagi yang lain. Kalau 9 kan bilangan ganjil, tapi 9 itu bisa dibagi 3 ya, sehingga tidak masuk bilangan prima. Kemudian juga pangkat tetap. Nah, ini kita juga jangan terkecoh ya. Untuk 1 kuadrat kan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9 dan seterusnya. Kemudian pola loncat bilangan. Ini juga sering kali ditemukan di soal-soal ya. Jadi urutannya itu melompat ya. Seperti ini ada 1 menjadi 2 menjadi 3. Tapi untuk yang angka 30 ini menurun malah jadi 29, 28, 27 dan seterusnya. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan contoh soal dan pembahasannya ya. Pertama, latihan soal, lengkapilah deret angka berdasarkan pola deret berikut ini. Yang pertama, 2, 6, 10, 12, 18, 18, 26.
pola deret manakah untuk mengisi kekosongan di sini sebelah kanan. Oke, langsung saja jawabannya yaitu A. Kenapa A? Kita lihat rumusnya di sini. Jadi pada pola ini memiliki pola deret tetap ya, dimana menggunakan lompat. Nah, lompat ini sendiri berapa nilainya adalah 6, dimana dari 6 menjadi 12 menjadi 18. Nah, jawabannya itu 18 ditambah 6. Begitu juga sebenarnya yang kalau kita diminta satu lagi di sini, tinggal menambahkan ya. Kalau yang atasnya tambah 8, tambah 8, tambah 8, ini juga tambah 8 ya. Lanjut ke soal nomor 2. Ada 3, 7, 11, 13, 19. Silahkan dicoba, ini sepertinya juga sama nih, yaitu lompat bilangan ya. Kita lihat apakah betul itu adalah lompat bilangan. Ya, ternyata benar ya, karena ini hampir mirip dengan soal yang satu ya, cuman nilainya dirubah. Ini juga masih sama, tambahnya 6. Ini seperti tadi ya. Lanjut kita menuju ke soal selanjutnya. Nomor 3, 128 menjadi 64, 32. Ini sangat mudah sekali ya. Ini adalah pola pembagian 2 ya. Jawabannya B ini dibagi menjadi 2 ya. Ini pola nomor 3 ini. Oke, lanjut saja kita menuju ke nomor 4. Ada 6, 10, kemudian 9, 14, 12. Silahkan. Kalau dari saya pribadi sepertinya ini juga lompat ya, dari 6 menuju 9, 9, 12. Kita lihat ya. Jawabannya yaitu C, betul. Yaitu adanya lompat dengan pertambahan tetap ya, ditambah 3. Selanjutnya nomor 5 ada 3, 4, 9, 16, 27, 64. Ini pertama selisih 1. Jadi kalau saya pribadi biasanya memudahkan itu kita harus melihat angka-angka yang sekiranya familiar. Jadi nomor 5 ini angka 3 kan familiar dengan 9 dan 27. Kenapa? Karena 3 kali 3 itu 9, 9 kali 3 juga 27. Begitu juga dengan angka 4 sama 16 kan sangat familiar sekali ya, apalagi dengan 64 seperti itu. Kalau ini yang 4 ini dikali 4, 16 juga kali 4 ya. Kita lihat yang benar ya, ini merupakan operasi perkalian tetap ya. Lanjut soal nomor 6. Ada 2, 3, 4, 6, 6, 9. Nah, ini kan secara umum dia nilainya menaik ya. Coba kita amati nilai yang familiar ya. Ya, masih sama. Ada 2, ada 4, ada 6 di sini. Juga ada 3, ada 6, ada 9. Pertambahan tetap nih ya. Dengan ditambah dengan 2. Oke, kita berlatih lagi. Kali ini kita akan mencoba nilai-nilai yang mungkin pola-pola yang lebih susah lagi. Yang pertama nomor 7 ini ada 6, 36, 216 dan seterusnya ini mungkin sudah tertebak ya. Tapi ini merupakan pola perkalian tetap ya. Ya, adalah 6 dikali 6 seperti ini. Kita lihat jawabannya B. Ya, ini merupakan pola perkalian tetap, perkalian 6. Selanjutnya kita akan soal nomor 8. Ada 2, 4, 14, 24, 72 dan seterusnya. Ini juga cukup menarik ya teman-teman, silahkan dikerjakan. Ini juga cukup susah ya. Kita lihat jawabannya itu C, 144. Kenapa? Nah, ini juga terkadang ada yang seperti ini ya. Ini perkalian yang tidak tetap, tapi perkalian berulang ya. Ada ini pertama 2 kali menjadi 4 dikali 2, 4 jadi 12 dikali 3 seperti itu. Terkadang kita juga bisa melihatnya 12 ini dikali 2 ya, seperti itu. Begitu juga dengan 72. Kita lihatnya bisa hanya kali 2 kali 2, tapi di sini ternyata ada perkalian 3-nya juga dari 4 ke 12. Oke, lanjut kita soal yang lebih susah lagi, yaitu nomor 9. 2 menjadi 4 jadi 16 menjadi 18 jadi 324. Tapi di sini kok nilainya juga hanya selisihnya sedikit. Faktor apakah kira-kira ini ya? Mari kita selidiki. Memakai cara apa ini? Jawabannya yaitu A. Bagaimana caranya? Ini sudah. Ini juga kombinasi ya, kombinasi pertambahan nilai dan juga kombinasi perkalian sini ya. Jadi pertamanya 2, kemudian di sini ada 4 dikali 4 yang 16 ini,
Tapi ini perkaliannya dia perkalian yang berjenjang ya. Jadi semakin ke kanan ini perkaliannya semakin tinggi. Tapi pertambahannya tetap 2, jadi kali 4 kemudian menjadi dikali 18 ya, kemudian juga menjadi 326 di sini ya. Jadi seperti itu, ini perkalian berjenjang. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 10. Jawabannya mohon maaf langsung buka, ini langsung saja kita kerjakan. Ada 6, 8, 6, 12. Ini juga terkadang kita lihat nilainya ini acak ya, jadi dari tinggi rendah, tinggi rendah, ini tinggi rendah. Jadi kalau kita garis itu nilainya seperti ini ya, berzigzag seperti ini. Kita lihat opsinya kira-kira seperti apa nih. Ini ada dikurangi 2 ditambah 6, dikurangi 2 ditambah 10. Jadi seperti itu ya, ini jawabannya D ya. Ini ada, tapi ini juga bisa dikerjakan dengan loncat ya, dari 8 tambah 4, kemudian ini dikali 2 ya, seperti itu. Langsung saja kita menuju soal ke selanjutnya, nomor 11. Ada soal nomor 11 ini ada 6, 8, 16, 18 ini meningkat ya. Jadi ini kemungkinan ini suatu perkalian atau penambahan tetap ya. Kita lihat jawabannya adalah A. Nah ini kan ada penambahan dan perkalian tetap, cuman di sini ada kombinasi, ada penambahan dan perkalian. Ini ditambah 2 terus dikali 2 seperti itu. Dan kita menuju soal yang terakhir, yaitu soal nomor 12. Pertama ada nilai 2, ada nilai 14, ada nilai 36, ada nilai 48, ada nilai 70, dan terakhir ini 104. Nah, ini tengah-tengahnya berapa ya? Oke, langsung saja caranya yaitu dengan penambahan berjenjang ya. Jadi penambahan berulang namun berjenjang ya. Ada penambahan 12 kemudian ditambah 22, begitu juga seterusnya ya. Nah, itu mungkin beberapa contoh soal yang terkait dengan deret angka. Ini soalnya bisa sangat variatif sekali. Di sini yang penting kecerdasan kita dalam dan ketelitian kita dalam mengerjakan soal ini sangat penting ya, dalam mengerjakan soal deret angka ini. Terima kasih telah menonton di Sabda Ilmu Channel. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Tetap semangat dan sampai jumpa.